Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TV Madrasah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Kembali lagi bersama dakwah Ramadan virtual MAN 1 Karanganyar. Dan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber ada Bapak Bambang Setia Permana SPD, Guru Biologi sekaligus Pembina PMR MAN 1 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Mbak Karin. Bagaimana kondisinya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Karin. Mbak Karin juga demikian ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Bambang. Alhamdulillah. Nah Pak Bambang, hari ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu Ramadan, bulan detoksifikasi tubuh dan jiwa. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa buat teman-teman bergabung dengan MAN 1 Karanganyar karena sudah dibuka PMBM, yaitu penerimaan murid baru MAN 1 Karanganyar yang sudah dibuka gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi jangan lupa bergabung bersama MAN 1 Karanganyar. Baik Pak Bambang, mari kita lanjutkan. Banyak orang kalau ngomongin soal detoksifikasi pasti kebayangnya soal pola makan sehat atau minuman herbal. Tapi tahukah kita bahwa ternyata Ramadan merupakan bulan detoksifikasi terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Nah Pak Bambang, sebagai guru biologi yang pasti mempelajari tentang sistem tubuh manusia, bagaimana memandang puasa sebagai proses detoksifikasi tubuh manusia? Oke, terima kasih Mbak Karin. Sebelum kita bahas tentang detoksifikasi, saya akan menyampaikan dulu hadis daripada Imam Bukhari yang menyatakan bahwa dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang sering kita lupa. Yang pertama adalah nikmat sempat dan yang kedua adalah nikmat sehat. Nah, sebelum kita bicara tentang detoksifikasi, kita bicara dulu tentang misalnya tentang kesehatan. Nah, Mbak Karin, saya tanya dulu. Mbak Karin mungkin pernah sakit ya? Pernah dong Pak. Nah, sakit itu ada berbagai macam, mulai dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Jadi kira-kira yang menyebabkan tubuh kita sakit itu ada berapa kira-kira penyebabnya? Menurut ilmu kedokteran, itu ada 4 fase yang menyebabkan tubuh kita itu menjadi sakit. Yang pertama adalah fasenya dinamakan dengan oksidasi. Di mana oksidasi itu diibaratkan seperti besi yang berkarat ataupun seperti kayu yang sudah lapuk. Ya. Nah, oksidasi ini sebetulnya sudah bisa dilawan karena Allah sudah memberikan zat antioksidan untuk menetralisir daripada oksidasi itu sendiri. Dalam tubuh kita, dalam hati itu ada 2 zat. Yang pertama adalah glutathione sebagai rajanya antioksidan. Dan yang kedua adalah namanya superoksid demutasi atau SOD. Semua tubuh ini, semua antioksidan ini, itu diproduksi oleh sel hati. Nah, kemudian seiring bertambahnya umur seperti saya Mbak Karin, ini sudah 50 tahunan lebih ini. Nah, produksi daripada zat antioksidan ini sudah menurun. Akibatnya oksidasinya meningkat. Kalau oksidasi meningkat, maka timbullah fase yang kedua. Fase yang kedua itu timbulnya radikal bebas. Radikal bebas ini bisa membahayakan tubuh kita. Contoh, Mbak Karin atau pemirsa TV Madrasah, kalau misalnya darahnya itu ada radikal bebas, maka darah kita itu akan mengental. Contoh lagi, kalau misalnya pembuluh darah kita ada radikal bebas, maka pembuluh darah kita itu akan menjadi mengeras, kaku. Ya. Akibatnya timbullah yang namanya hipertensi. Nah, berikutnya, kalau radikal bebas ini dibiarkan begitu saja, maka akan tumbuh fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu dinamakan dengan inflamasi. Inflamasi di pemberdasar itu adalah proses peradangan. Tandanya adalah tubuh kita akan membengkak, merah, dan terasa sakit. Contoh inflamasi itu seperti bunyi sirine kalau terjadi kebakaran. Itu dia sudah memberikan sinyal. Oh, ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Mulai dari atas misalnya, kita akan merasakan vertigo. Kemudian kita juga akan merasakan sakit kepala ataupun misalnya migrain. Turun ke bawah sedikit ke rongga dada kita akan sering terasa sesak. Turun lagi ke bawah rongga perut kita akan sering kembung.
Bahkan sampai ke bawah sendi-sendi kita, lutut kita ini. Misalnya itu sering terjadi peradangan ataupun sakit-sakit sehingga umur 40 ke sana itu berjalannya itu sudah agak berbeda seperti anak-anak muda. Nah, dan yang keempat, fase yang keempat dan yang paling parah adalah sel kita akan mengalami degenerasi. Jadi kerusakan yang paling parah. Tidak heran sekarang kita lihat anak-anak generasi Z yang kita saksikan. Umur 15 tahun. Itu sudah terjadi proses kerusakan ginjal. Itu disebabkan karena sel-selnya sudah mengalami degenerasi. Ya, kalau dia misalnya terjadi kerusakan di sel pankreasnya, itu menyebabkan daripada penyakit diabetes mellitus. Kalau terjadi kerusakan di bagian jantung, bisa menyebabkan terjadinya kelainan jantung. Tergantung di mana organ itu mengalami selnya degenerasi, maka disitulah dia akan menyebabkan penyakit yang sangat parah. Nah, disinilah momentum bulan Ramadan itu hadir. Bulan Ramadan yang kita lakukan, insya Allah sebentar lagi, akan menyebabkan tubuh kita melakukan proses detoksifikasi. Detoksifikasi artinya itu bersih-bersih tubuh itu, Mbak. Jadi tubuh kita pada saat kita tidak makan, nah tubuh kita itu tetap beraktivitas. Dia tidak tidur, tidak istirahat. Justru di bagian situlah dia akan bersih-bersih semuanya. Semua bagian tubuh kita itu akan bersih-bersih. Nah, kemudian bagian tubuh kita yang sering bersih-bersih itu adalah bagian ginjal dan bagian hati. Coba kalau kita bayangkan berpuasa 14 jam kurang lebih ya kalau di negara kita Indonesia ya. Iya, Pak. Nah, itu alhamdulillah maka tubuh kita itu nanti akan bersih dari segala radikal bebas. Alhamdulillahnya lagi, menurut penelitian, kalau kita misalnya lihat orang-orang Eropa yang berpuasa lebih dari 16 jam, itu akan menyebabkan proses yang namanya autopagi, di mana sel-sel yang sehat yang bertemu dengan sel-sel yang tidak sehat, maka sel-sel yang tidak sehat itu akan dimakan oleh sel-sel yang sehat itu. Kemudian juga sel-sel kanker yang sangat berbahaya yang kita takutkan selama ini. Nah, insya Allah dengan proses autopagi, sel-sel kanker pun insya Allah bisa dinetralisir dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Demikian, Mbak Karin. Baik, Masya Allah sekali ya Pak. Ternyata puasa ini benar-benar bisa mendetoksifikasi tubuh dari kerusakan-kerusakan maupun dari racun-racun yang selama ini menumpuk di tubuh manusia. Betul. Kayak Pak Bambang. Itu tadi adalah detoksifikasi tubuh. Kalau misalkan kita ngomongin soal jiwa nih Pak, bagaimana puasa itu bisa membersihkan jiwa kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, Pak? Alhamdulillah. Jadi saya sampaikan juga hadis Nabi, man soma Ramadana imanan waqtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cerminan kita bahwa tidak hanya sehat secara fisik, tetapi jiwa kita juga bagaimana caranya untuk ikut-ikutan menjadi sehat karenanya. Oleh karena itu puasa secara istilah kita kan menahan diri dari segalanya. Tidak hanya menahan diri dari makan, minum, tetapi juga emosi, amarah. Ya, itu harus kita tetap kendalikan dengan ibadah puasa ini. Jadi, tidak semata-mata puasa itu hanya menahan makan dan minum, semua daripada jiwa kita, panca indera kita juga ikut berpuasa. Mata kita berpuasa, jadi selama berpuasa tidak diperkenankan untuk melihat misalnya sesuatu yang menimbulkan syahwat misalnya. Itu tidak diperkenankan. Kemudian telinga kita juga berpuasa karena kalau kita misalnya mendengarkan sesuatu yang jelek, itu juga akan merusak pahala ibadah puasa kita. Kemudian mulut kita juga harus berpuasa. Tidak boleh misalnya ngerasani atau berkata bohong. Demikian. Maka itulah dengan karakter ibadah puasa yang kita lakukan itu, maka tumbuh kesabaran dalam diri kita nantinya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kita menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan menjadi sabar dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dalam diri kita sifat sombong, ujub, ria dan lain sebagainya yang jelek-jelek ini akan tergerus digantikan dengan sifat-sifat yang baik seperti misalnya istiqomah dalam beribadah, kemudian qanaah, menerima apa yang Allah berikan, kemudian juga tidak ria, tidak sombong.
Demikian Mbak Karin, sehingga insya Allah jiwa kita pun menjadi sehat karenanya dengan ibadah puasa. Masya Allah, jadi udah lengkap ya Pak ya. Ternyata puasa itu selain membuang racun-racun dalam tubuh manusia, Iya. juga membuang karakter buruk di dalam diri manusia Betul ya Mbak Pak. Karin, iya. Nggak boleh tuh kita puasa, nggak makan, nggak minum, tapi marah-marah. Nah, betul. Iya, apalagi kalau di sekolah ya Pak ya. Ya, Berarti kita benar-benar harus lebih sabar. betul, Nggak puasa aja kita sabar, berarti kalau puasa jadi ekstra sabar ya Pak. betul. Oh, Masya Allah, baik. Nah Pak, kemudian biasanya kan kalau puasa tuh orang-orang energinya jadi agak lemes gitu ya Pak. Iya. Bawaannya tuh pengen tidur aja. Nah dari Pak Bambang, ada nggak tips supaya Ramadannya itu tetap produktif? Oke, terima kasih. Jadi pada saat kita berpuasa agar supaya tubuh kita tetap fit, tetap sehat, tidak bermalas-malasan, tidur-tiduran, ada beberapa. Yang pertama diantaranya adalah kita tetap makan sahur. Menurut sunnah Rasulullah SAW, sahur itu di akhir, jangan di awal. Kalau sahur misalnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu tidak baik. Karena setelah itu biasanya nanti kita langsung tidur. Nah, justru kalau kita tidak langsung tidur, itu akan menyebabkan proses metabolisme itu akan turun lagi. Dan proses metabolisme yang turun itu menyebabkan oksidasi daripada tubuh kita meningkat lagi. Nanti kalau misalnya oksidasi meningkat, maka akibatnya apa yang terjadi? Timbul radikal bebas sehingga kita berpenyakit lagi. Nah, berikutnya juga kita makan makanan yang sehat, kaya energi, berserat begitu. Karena makanan sehat itu sebetulnya ada 4 bagian. Yang pertama adalah asam amino yang kita dapatkan dari protein. Yang kedua adalah asam lemak yang kita dapatkan dari lemak. Yang ketiga adalah air. Dan yang keempat adalah oksigen. Kemudian kita juga terus kemudian pergi sholat berjamaah ke masjid. Kemudian setelah itu kita pulang, baca Quran, tadarus Quran, kemudian tetap berzikir. Setelah itu kita bantu-bantu orang tua sebisanya. Ya nyapu atau membersihkan atau bagaimana. Setelah itu tetap semangat, kemudian persiapan untuk belajar demikian. Karena pada bulan puasa ini kan disuruh untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, tetap bersemangat begitu. Setelah itu jangan lupa istirahat. Tapi istirahatnya itu diatur. Jangan puasa itu tujuannya hanya tidur melulu dari subuh misalnya sampai dengan menjelang buka puasa. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, Sobat TV Madrasah, jadinya sekali lagi tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa ini, karena ibadah puasa akan menciptakan kesehatan secara menyeluruh. Jiwa kita akan sehat, badan kita akan sehat, spiritual kita pun akan sehat dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bambang atas tips yang sudah diberikan, dan Masya Allah sekali, memang kita tuh nggak boleh malas-malesan ya. Tadi sudah didengarkan ya Sobat TV Madrasah, nggak boleh tidur seharian dan harus tetap belajar. Baik Pak Bambang, terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan, yang Masya Sama-sama Mbak Allah Karin. informatif sekali. Dan kita tahu bahwasanya Ramadan adalah momen kita untuk bisa memperbaiki diri, tubuh kita diberi kesempatan untuk beristirahat, jiwa kita pun diberi kesempatan untuk dibersihkan. Semoga setelah Ramadan berlalu, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih sehat, dan lebih bertakwa. Amin, Kami sampaikan amin. terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah Sama-sama. berkenan hadir. Dan jangan lupa Sobat TV Madrasah untuk like, share, dan komen positif di TV Madrasah. Jangan lupa untuk tetap nonton juga karena masih ada podcast berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.